Selamat siang. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, all grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. And now I finally understand your face is mine. About a day I face some time, cause now I got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh. Boruto berguru kepada siapa? Berguru kepada Konohamaru. Konohamaru berguru ke Naruto. Naruto berguru kepada Kakashi. Kakashi berguru ke Minato. Minato berguru ke Jiraiya. Jiraiya berguru ke Hiruzen. Hiruzen berguru ke Tobirama. Maka disebutkan di sini bahwasanya Boruto itu bersambung sanadnya ke Tobirama. Paham? Jadi kita andai kata teman-teman hari ini saya beri tugas sebutkan sanad keilmuan Boruto. Nih saya teman-teman harus sebutkan sanad keilmuan Boruto itu sangatlah valid. Karena gurunya semua itu bersambung. Muttasil. Kalau dalam ilmu hadis ya. Ittisalus sanad. Sanadnya bersambung sampai Tobirama. Dan Tobirama merupakan salah satu Hokage yang berperan besar dalam pembangunan Konoha. Maka disebutkan bahwasannya sanad Boruto benar-benar bersambung hingga Tobirama. Boruto an shaykhihi Konohamaru, an shaykhihi Naruto, an shaykhihi Kakashi, an shaykhihi Minato, an shaykhihi Jiraiya, an shaykhihi Hiruzen, an shaykhihi Tobirama. Itulah yang disebut sebagai sanad. Kalau teman-teman gak pernah nonton anime, jangan pernah lo sesekali benerin sejadah pakai kaki. Bagaimana hukumnya dalam agama? Mari kita bahas. Sebenarnya pembahasan mengenai ngebenerin sejadah pakai kaki itu gak masuk ke bab haram maupun bab makruh. Sebab di sana tidak ada larangan yang pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun pembahasan ulama terkait pengharamannya. Gak ada nasnya kok. Jadi ketika ada seseorang yang membenarkan sejadahnya menggunakan kakinya, gak ada problem, gak ada dosa, gak ada makruh juga di sana. Cuman ini masuk ke bab adab aja, masuk ke bab adab. Sebagaimana guru kami itu dahulu disuruh untuk menghormati pensil, menghormati bolpen, karena bolpen atau pensil ini digunakan untuk menulis ilmu yang akan kita pelajari. Maka tentunya sejadah ini adalah alat untuk menyempurnakan sholat kita. Maka hendaknyalah beradab juga terhadap apa-apa yang berhubungan dengan sholat kita. Apakah ngebenerin sejadah pakai kaki itu dianggap tidak beradab? Tergantung dari perspektif mana teman-teman ambil. Barakallahu fiikum. Nge-gym tapi dapat pahala. Begini caranya. Mungkin teman-teman ketika nge-gym atau melakukan berbagai macam olahraga, teman-teman cuman sekedar biar badannya bagus atau biar cuman badannya sehat. Pakai itu salah? Saya gak bilang salah. Tapi semua perbuatan itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Gimana caranya biar teman-teman dapat pahala? Teman-teman harus dengerin video ini sampai selesai. Jadi, dalam Islam ada 5 hukum yang berlaku. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita mulai dari yang wajib. Wajib itu apabila ditinggalkan mendapatkan dosa, melakukan mendapatkan pahala. Sunnah, ditinggalkan tidak berdosa, tapi ketika dilakukan mendapatkan pahala. Mubah, dilakukan dan ditinggalkan sama-sama gak dapat dosa dan gak dapat pahala. Makruh, ditinggalkan mendapatkan pahala, melakukan tidak mendapat dosa. Haram, ditinggalkan mendapatkan pahala, melakukannya berdosa. Sekarang kita fokus yang tengah, namanya mubah. Mubah ini ketika orang melakukannya ataupun meninggalkannya, ya dia gak dapat dosa dan gak juga dapat pahala. Seperti apa? Tidur, makan, minum, hangout sama teman-teman, termasuk juga nge-gym. Tapi disebutkan, kalau teman-teman pernah baca Nadham Zubat, wa khussama yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki' 'ala sawa'i lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Bahwasanya seluruh perkara yang sifatnya mubah apabila itu dirubah niatnya karena Allah,
niscaya orang itu akan mendapatkan pahala daripada perbuatan mubah yang dilakukan tadi itu. Jadi insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya kalau teman-teman melakukan ini, mengubah niat ketika nge-gym, setiap set atau setiap repetisinya itu semua bernilai pahala di sisi Allah. Jadi ketika teman-teman nge-gym, jangan cuma sekedar niat agar badannya bagus atau cuma biar badannya sehat, tapi teman-teman niatkan untuk Allah. Saya mau nge-gym agar badan saya lebih bugar sehingga saya lebih bisa berinteraksi, memberikan senyuman kepada orang lain. Saya mau nge-gym untuk menghargai tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Saya mau nge-gym biar saya lebih fokus dalam beribadah. Saya mau nge-gym agar saya lebih fokus dalam belajar. Saya mau nge-gym agar saya bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Intinya teman-teman niatkan itu semua karena Allah. Maka insya Allah setiap set atau repetisi yang teman-teman lakukan ketika nge-gym itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika nge-gym gak cuma dapat badan bagus dan badan yang sehat, tapi pahala yang besar dari Allah. Let's go! Kalian pasti pernah melihat lah satu video atau foto atau apapun itu di mana di situ ada orang yang pakai kopiah, pakai surban atau pakai hijab, bahkan bercadar, tapi tindakannya nyeleneh-nyeleneh. Entah itu joget-joget sampai parah, vulgar banget, atau apapun itu. Kemudian di comment sectionnya Anda bakal menemukan satu komentar seperti ini. Ah, dia pasti bukan Islam. Ah, dia ingin menjelek-jelekan Islam, padahal dia bukan orang Islam. Nah, ini dua-duanya perlu kita kritik. Yang pertama tentu salah, sang pembuat konten tentu salah dan tidak bisa kita benarkan. Orang yang jelas-jelas pakai cadar, pakai hijab, tentu harus menjaga marwah dirinya sebagai seorang muslim atau muslimah. Tapi Anda sebagai pengkomentar tentu memiliki dosa yang justru bisa saja lebih parah dari dia. Karena andai kata dia masih beragama Islam, kemudian Anda vonis dia sebagai orang kafir, Anda memvonis dia sebagai non-Islam, maka bisa saja di hadapan Allah Anda sendirilah yang tervonis sebagai orang kafir. Dan itu sangat bahaya teman-teman sekalian. Kita boleh menasihati orang lain, kita boleh menegur orang lain, tapi jangan sampai mengkafirkan orang yang tidak menampakkan kekafirannya. Kita boleh mengatakan kepada orang lain itu jelas-jelas kafir kapan? Saat dia sendiri mengaku dirinya kafir, atau saat ada majelis atau hakim tertentu yang telah memvonis bahwasanya seseorang itu telah kafir. Selama dia masih mengaku muslim, walaupun tindakan-tindakannya nyeleneh ini itu, kita harus tetap mengatakan dia sebagai seorang muslim. Para ulama menyebutkan, andai kata ada 99 tanda kekafiran pada diri seseorang, kemudian ada satu tanda keislaman pada dirinya, maka aku akan menutup mata daripada 99 tanda kekafiran itu dan fokus pada satu tanda itu. Dalam artian, jangan mudah memvonis orang itu kafir. Barakallahu fikum. Story malam ini kita tutup dengan satu pernyataan bahwasanya orang ganteng itu banyak, orang cantik itu banyak, dan kamu tidak akan mampu bersaing dengan jumlah orang ganteng dan cantik itu. Ya saya tahu kamu ganteng, kamu cantik, tapi ada hal yang lebih mendasar yang orang-orang mulai lupakan, bahwasanya pentingnya senantiasa mengisi otak kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Urusan ini itu mampu mengalahkan seluruh ketampanan dan kecantikan orang lain. Orang-orang yang disebutkan di buku-buku sejarah rata-rata bukan dikenal gara-gara ketampanannya, tapi gara-gara ininya. Kamu mati, orang-orang gak ingat lagi masalah ketampanan kamu. Yang orang-orang ingat adalah apa yang kamu dedikasikan di dunia ini. Jadi jangan lupa isi otakmu. Yang gak suka cebok, dengerin. Hari ini kita hidup di zaman dimana cebok itu bukanlah hal yang penting-penting amat sekarang. Asal kering, kena celana dalam, selesai perkara. Padahal dalam Islam, cebok adalah hal yang paling utama, paling penting dalam kehidupan. Nabi SAW dikisahkan suatu hari bersama para sahabat melewati dua kuburan, di mana Nabi SAW mendengar langsung bahwasanya dua orang yang ada di dua kuburan itu sedang disiksa dua-duanya. Yang satu dibahas oleh Nabi SAW disiksa karena suka mengadu domba, yang notabene jelas lah itu adalah hal yang kita sering dengar lah, orang yang mengadu domba tempatnya di mana itu udah jelas. Yang satu lagi disiksa kenapa? Bukan karena dosa besar, tapi karena jarang cebok. Karena jarang cebok. Jadi dia itu habis kencing ya sudah dibiarkan aja kayak begitu bajunya. Iya sebagaimana kita lihat sekarang kan banyak tuh. Asal kering, asal nyentuh celana dalamnya, ditinggal 5 menit kan udah kering tuh ya, atau masih basah-basah gimana gitu. Itu dibiarin aja. Itu ada nas khusus dari Nabi SAW bahwasanya hamba yang suka begitu-begitu itu bakalan disiksa. Itu pertama. Yang kedua Nabi SAW mengambil sepotong pelepah kurma, kemudian pelepah kurma ini dibagi menjadi dua, satu potong ditancap di atas kuburan yang ini, satu lagi ditancap di atas kuburan yang ini. Kemudian Nabi SAW kemudian berharap semoga dengan
pelepah kurma tersebut, mereka tidak disiksa selagi pelepah itu tidak kering. Ini menunjukkan bahwasanya dalam agama masalah cebok itu adalah hal yang penting banget. Bahkan hari ini kita menemukan banyak sekali orang-orang yang beralasan bahwasanya saya kan gak pakai baju ini, saya kan gak pakai sarung ini, saya kan gak pakai celana ini untuk sholat. Ya gak apa-apa dong kalau misal saya gak cebok. Gak begitu bro. Kita sebagai umat Islam benar-benar dianjurkan untuk sebisa mungkin berpakaian suci, kecuali dalam beberapa pekerjaan tertentu. Ada orang yang kerja ya memang untuk bersih-bersihin kandang, yang dimana bajunya bakalan najis. Tapi after itu, setelah dia selesai dari pekerjaannya, segera mensucikan diri. Kita sebagai umat Islam tidak dianjurkan untuk terus-terusan menggunakan baju atau bahkan tubuh kita didiamkan dalam keadaan najis. Sayangnya hal ini justru umat Islam sendiri yang kadang suka gak aware nih. Barakallahu fikum. Jangan lupa cebok hari ini. Assalamualaikum. Bergaulah dengan orang lain sebagaimana yang dikabarkan oleh para ahli hikmah. Engkau ketika sedang mengendarai kendaraan, engkau menjaga jarak antara kendaraanmu dengan kendaraan sekitar hanya untuk meminimalisir tingkat kecelakaan terjadi, bukan? Begitu pula saat Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ukuran jarak yang pasti antara bumi dengan matahari. Apabila matahari menjauh, maka bumi akan membeku. Apabila matahari mendekat, niscaya bumi akan terbakar. Begitu pula hubunganmu dengan orang lain. Jangan terlalu jauh dengannya, jangan pula terlalu dekat dengannya, sekalipun untuk sahabat maupun teman terdekat. Karena apabila terlalu jauh, akan sulit untuk menyambung kembali. Apabila terlalu dekat, akan sulit untuk berpisah. Maka selalu ciptakan jarak antara kamu dengan orang-orang yang di sekitar kamu. Jangan terlalu dekat daripada apa yang dibutuhkan, jangan pula terlalu jauh daripada apa yang diinginkan. Thank you so much and barakallahu fikum. Coba lihat di sana, banyak orang. Inilah yang terjadi setiap kalian pergi ke tempat-tempat umum, entah itu mall, bandara, atau apapun itu, tempat-tempat umum. Ada yang saya bicarakan sekarang adalah tentang etika berpakaian. Banyak orang-orang itu ketika pergi ke tempat umum kayak gini, mereka berusaha pakai pakaian terbaik karena mereka merasa dilihat. Banyak orang-orang seperti itu, dan itu adalah mindset yang salah. Kalian ketika pakai baju cuman biar dilihatin orang, kalian siapa? Nobody cares about you. Siapa kamu? Kamu BTS, NCT, EXO, atau siapapun itu yang ditunggu di bandara. No, gak ada yang melihat kamu. Semua orang fokus sama diri mereka sendiri. Semua orang fokus sama pakaian mereka sendiri. Jadi ketika kalian pergi ke tempat-tempat umum terus pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang keren, demi dilihat orang lain, percuma. Gak ada yang peduli sama kalian. Kalian bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa. Maka pakailah pakaian yang paling nyaman, yang sekiranya ketika kalian pakai, saya tampil beda nih, saya tampil keren di mata saya nih, saya merasa nyaman dengan pakaian ini. Jadi ketika kalian pakai pakaian yang bagus, jangan demi orang, karena percuma gak ada yang peduli sama kalian. Pakai pakaian yang bagus demi siapa? Demi kalian sendiri. Yuk. Jadi sekarang saya mau siap-siap buat berangkat ke pengajian hadis dan fiqh setelah selesai salat subuh. Sekarang masih jam 3.52 dan belum jam 4, tapi salat subuh udah dari tadi banget. Tiap hari Ahad, setiap hari Minggu pagi setelah selesai salat subuh saya ada pengajian fiqh sama pengajian hadis. Biasanya selesai itu sampai jam 8 sampai jam 9 enggak sih? Kayak body serumnya Scarlett yang yellow. Mantap nih. Ya, jadi kegiatan setiap hari Ahad ya gitu-gitu aja. Dan baju yang saya pakai kali ini itu adalah baju yang saya dapatkan beberapa bulan yang lalu pas acara di Tangerang sama Buya Yahya. Jadi ada salah satu muhibbin Buya Yahya yang bilang mau ngirimin saya baju gitu. Dan kasih lah ini. Masya Allah, tabarakallah, keren dan kepake selalu. Kalian tuh kalau misal mau sedekah, misalkan itu cari temen yang kamu yakin dia bakalan pakai itu ke tempat yang baik. Yang saya bawa kali ini adalah bolpen 3 warna. Penting nih, 3 warna. Lalu dompet, penting nih. Sunscreen, karena nanti ngajinya juga bakalan sampai agak siangan gitu. Tentunya iPad. Saya ngajinya biasanya di iPad, kitab-kitabnya ada di sini. Apa lagi ya? Apa ya? Sunan At-Tirmidzi, karena saya bakal ngaji hadis, jadi yang bakal dikaji adalah Sunan At-Tirmidzi. By the way, oh ini ya Allah, kalian tahu ini saya jadi kayak pembatas bukunya itu gak pakai kertas atau gak pakai apa-apa, saya pakai tisu. Dulu pas saya masih kecil, saya pernah kayak ngelipet kitab saya gitu, ngelipet kitab gini. Terus abi saya marah besar, bilang kalau hal kayak gitu tuh benar-benar gak sopan sama kitab.
Terus disaranin tuh pakai kertas atau pakai tisu atau apapun lah yang nggak ada gambarnya, diusahakan itu polos. Sekalipun ada isinya, ya isinya itu tulisan bukan gambar orang. Soalnya dulu saya pernah pakai duit. Di duit kata abi saya ada gambar wajah, nggak sopan sama kita. Gitu. Dan sebelum berangkat majelis saya pakai parfum dari parfum Makkah yang Amir Makkah. Jadi, aduh ini baunya ini persis banget kayak kiswah Ka'bah. Jadi buat teman-teman yang pernah umroh mungkin ya, yang sebelumnya pernah umroh, terus rindu gitu sama aroma yang dikeluarkan dari Ka'bah, dari kiswah Ka'bahnya. Nah persis banget, Makanya saya senang banget pakai ini kayak flashback gitu, kangen Makkah ya Allah, tempat lahir saya. Itu teman-teman. Gitu. Intinya besar harapan bagi saya agar teman-teman ini menyempatkan waktunya sesibuk apapun untuk mengaji, untuk meningkatkan value kehidupan teman-teman sekalian. Oke? Jangan lupa juga pakai kopiah. Oh iya, kopiahnya belum saya kasih parfum, bah. Pakaiin lagi nih yang Amir Makkah. Ini. Dikit lah, gak usah banyak. Shit. Intinya keluar semerbak aromanya. Nah, saya lagi nunggu saudara saya sama Nanda. Masih gelap banget ya Allah. Bismillah. Masih gelap sekali. Aduh, siap-siap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebenarnya lampunya harus dimatiin, cuman biar kelihatan aja di kamera. وسلم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أي وقام والله بس ما ادري قام بعد كذا مات ولا Blind spot soalnya. Alhamdulillah kita pulang balik lagi ke kosan. Assalamualaikum. Oke, Google hidupkan semua lampu. Yo, selesai yo. Dah. Assalamualaikum.